Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini ada kabar yang cukup mengejutkan khususnya untuk saya pribadi, umumnya mungkin untuk teman-teman Boboto semua, yang mana ada kabar katanya David Da Silva mengajukan ingin berpindah klub di musim ini atau di akhir musim ini kepada manajemen, namun dengan syaratnya jika memang jadi top skor di akhir musim. Nah, ini juga nggak tahu ya untuk pindahnya ke klub lokal Liga 1 atau ke luar Indonesia. Tapi ini juga perlu persetujuan dari manajemen dan Luis Milla tentunya. Nah, selengkapnya kita bahas di video hari ini. Baik Boboto, saya mulai kabar hari ini dari kabar mengenai denda dari Komdis yang dijatuhi kepada manajemen Persib Bandung yang harus membayar denda sejumlah uang 50 juta rupiah, yang mana pada saat pertandingan melawan Persija kemarin, Persib Bandung mendapat 6 kartu kuning dalam satu laga pertandingan gitu ya. Jadi untuk peraturan dari Komdis, memang di sini saya coba tambahkan ilmu buat teman-teman Boboto semua. Jika minimal 5 lebih atau 5 ke atas kartu kuning dalam satu kali pertandingan, itu memang sudah ada dendanya 50 juta rupiah. Jadi untuk kali ini ya tidak perlu diprotes karena memang kejadiannya seperti itu, dan manajemen pun sudah menerima hasil itu dan sudah ada rekapan untuk dendanya atau sanksinya, yang mana ya jangan khawatir lah, insya Allah sudah dibayarkan ya H+2 setelah menerima rekapan sanksi itu sudah langsung dibayarkan. Ya 50 juta mah ya lumayan sih sebetulnya, yang gede juga, tapi ya alhamdulillah uangnya ada. Nah, ini juga memang untuk pertandingan melawan Persija kemarin yang kita kalah, itu terdapat 6 kartu kuning yang diterima oleh pemain Persib Bandung. Nah, di sini juga akan saya coba refresh teman-teman semua, takutnya agak lupa gitu ya. Jadi 6 kartu kuning itu diterima oleh Deddy Kusnandar, oleh Daisuke Sato, Nick Kuipers, Victor Ikhbonevo, Ricky Kambuaya, dan terakhir Ejra Walian. Nah, ini juga tentunya jadi dejavu untuk kita semua. Kalau kita refresh ke belakang sebentar, saya tarik dulu ke belakang sebentar, yang mana kita pernah kalah juga melawan Persik Kediri kemarin di kandang, yang mana itu juga kita mendapatkan denda dari Komdis yang hasilnya atau denda sanksinya sama 50 juta rupiah juga. Kita kalah melawan Persik, denda 50 juta. Kita kalah melawan Persija, denda 50 juta juga. Dan ini memang disebabkan dari kartu kuning ya. Waktu melawan Persib itu 5 kartu kuning, melawan Persija 6 kartu kuning yang didapatkan oleh pemain Persib gitu. Baik, itu juga ya, tapi alhamdulillah lah untuk semua dendanya sudah dibayarkan oleh manajemen. Baik, kita lanjut di kabar selanjutnya. Yang terbaru saya akan bahas dulu mengenai Luis Milla yang kemarin mengatakan bahwa saat ini Luis Milla sedang fokus ke dua hal. Yang hal pertama adalah mengejar posisi 2 di akhir musim ini, karena ya kan tinggal 2 laga terakhir lagi, jadi memang benar-benar fokus. Dan satu kabar lagi yang mengenai Luis Milla akan membantu David Da Silva untuk mengejar menjadi top skor. Nah, ada berita apa sebetulnya Luis Milla sampai mengistimewakan DDS, nanti akan saya coba rincikan. Tapi di sini untuk saya jabarkan dulu mengenai kabar dari dari PSSI lah, atau dari sepak bola nasional. Di sini juga kemarin kan FIFA sudah mengumumkan bahwa Indonesia hanya mendapatkan sanksi administrasi. Dalam hal ini tidak
sanksi yang berat, ya kita juga segini udah syukur lah gitu ya. Sanksinya sanksi ringan berupa administrasi, yang mana administrasi ini tidak diberikan atau dibekukan dana dari FIFA, yaitu dana untuk pembinaan sepak bola di Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya ini bisa saya coba kasih sedikit aja biar teman-teman juga paham lah ya, nambah wawasan juga. Untuk FIFA sendiri itu sudah pasti kan memberikan sanksi karena kemarin membatalkan keikutsertaan Indonesia menjadi tuan rumah maupun jadi peserta Piala Dunia U20. Nah, ini juga sanksinya tadinya kan ditakutin kemana-mana, akhirnya setelah lobby sana-sini, Ketua Umum PSSI akhirnya dikasih denda administrasi. Hanya tidak diberikan uang untuk pembinaan sepak bola Indonesia saja. Nah, di sini juga untuk jumlah uangnya ini yang kurang lebihnya 141,5 miliar rupiah. Jadi 141,5 miliar rupiah tidak dikasih ke Indonesia dari FIFA. Nah, ini juga kata Pak Asisten itu uangnya biasanya digunakan PSSI itu untuk perjalanan timnas ke luar negeri atau ngundang tim nasional luar negeri main di Indonesia, termasuk akomodasi, transportasi, dan juga di sini ada sedikit dana untuk training timnas gitu kan. Biasanya kalau mau menghadapi pertandingan kan ada pemusatan latihan. Nah, itulah dananya untuk dipakai untuk begitu. Tapi karena sudah tidak dikasih lagi oleh FIFA, semuanya harus ditanggung oleh PSSI sendiri. Tapi kemarin katanya Erick Thohir ya udah ngomong dengan Pak Presiden, ya deal-dealannya gitu ya, Indonesia insya Allah lah siap untuk nanggung biaya untuk timnas sendiri atau untuk perkembangan sepak bola Indonesia sendiri. Nah, itu ya tentulah ada resiko ya daripada kita kena sanksi yang berat. Dan alhamdulillah kalaupun sanksi administrasi ini tidak menyebabkan Indonesia di-ban untuk pertandingan timnas maupun sepak bola lokalnya. Jadi masih bisa berkompetisi di luar negeri secara internasional. Nah, ini juga menjadi Luis Milla sedikit senang karena Persib mengejar posisi 2 sampai akhir musim, ya otomatis insya Allah langsung masuk ke AFC Cup gitu ya. Tapi dengan catatan posisi 2 di klasmen akhir, karena kalau posisi 3 ya otomatis harus playoff dengan Persija Jakarta. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan sampai akhir musim kita mendapatkan hasil yang maksimal untuk tim Persib Bandung. Amin. Nah, ini juga kabar yang terakhir yang mungkin sesuai dengan judul apa yang saya kasih ya. Jadi buat teman-teman juga di sini saya ingatkan untuk nonton videonya jangan setengah-setengah karena bisa disinformasi, takutnya nanti menjadi sesat gitu ya, karena tidak nonton full dan ya tidak tahulah untuk informasi yang saya kasih. Nah, ini juga kemarin menurut sumber, kalau ini menurut sumber yang nggak mau disebutkan namanya, jadi bilang katanya DDS ini ketika kemarin Luis Milla ngajak semua pemain bicara empat mata setelah kekalahan dengan Persija. Nah, ini salah satunya dengan DDS ini mengutarakan bahwa ya jika seandainya saya top skor, katanya ya itu akan lebih indah jika saya pensiun atau ya katakanlah tidak di Persib lagi, karena ini menjadi kenangan manis buat saya. Jadi ya kalau diizinkan oleh pelatih maupun manajemen, ya maka akhir musim ini ya terakhir DDS ada di Persib gitu ya. Tapi kalau menilik atau kita lihat kontrak DDS sendiri itu akan habis bulan Desember tahun ini, Desember 2023. Jadi ya spare berapa bulan gitu ya masih bisa untuk diizinkan jika memang diizinkan oleh manajemen. Ya itu semua tergantung ke Luis Milla sih. Kalau manajemen kayaknya ikutnya ke Luis Milla, apakah masih dibutuhkan atau tidak. Tapi ya apapun itu ya kita lihatlah untuk musim ini apakah benar atau tidak, karena ini baru sekedar ya dibilang rumor, tapi ya
apa ya, rumor yang mengejutkan gitu, tapi ya kita lihatlah akhir musim nanti. Baik, mungkin teman-teman Bobotoh itu saja informasi yang bisa saya kasih di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia.